Ingin tahu prediksi pertandingan BRI Liga 1 hari ini? Nah, kita simak ya prediksi seru dari Gemini. Kita bedah peluang menang dari setiap tim. Baik, kalian juga boleh loh memprediksi melalui komentar ya. Silahkan. Bersama kita juara, penuh percaya. Tendangan keras menembus asa. Sepak bola adalah jiwa. Kemenangan milik kita. Ya, jadi pertandingan hari ini ya, ada Semen Padang melawan Arema FC. Kemudian Borneo FC melawan Persik Kediri, PSS melawan Madura United. Ini pertandingan akan sangat seru. Nah, Gemini, menurut kamu nih, prediksi pertandingan antara Semen Padang melawan Arema FC itu bagaimana? Prediksi buat pertandingan Semen Padang lawan Arema FC, sepertinya Arema FC masih lebih diunggulkan. Semen Padang lagi nggak terlalu bagus performanya. Nah, kenapa? Alasannya apa? Arema FC lagi dalam performa yang lebih baik. Mereka menang di pertandingan terakhir lawan PSBS Biak. Semen Padang, di sisi lain, lagi berjuang keras buat keluar dari zona degradasi. Jadi, Arema FC punya peluang menang lebih besar. Kira-kira skornya berapa? Skornya mungkin 2-0 buat Arema FC. Semen Padang lagi kurang stabil, jadi Arema FC punya peluang menang lebih besar. Ya, di pertandingan selanjutnya, Borneo FC melawan Persik Kediri. Prediksinya bagaimana? Borneo FC punya peluang menang lebih besar lawan Persik Kediri. Mereka lagi dalam performa bagus, apalagi main di kandang sendiri. Prediksi saya, Borneo FC bakal menang tipis, mungkin skornya 2-1. Ya, ada alasan lain, faktor-faktor lain kenapa prediksi kamu ini? Ada beberapa faktor. Pertama, Borneo FC lagi dalam performa bagus, mereka menang di pertandingan terakhir lawan Dewa United. Kedua, Borneo FC main di kandang sendiri, jadi faktor pendukung penonton bisa jadi motivasi buat mereka. Terakhir, rekor pertemuan Borneo FC sama Persik Kediri juga lebih bagus. Oh ya, oke. Nah, sekarang PSS Sleman melawan Madura United. Menurut kamu bagaimana prediksinya? PSS Sleman sama Madura United lagi sama butuh poin. Prediksi saya, Madura United mungkin menang tipis. Tapi, PSS Sleman juga punya peluang kok. Jadi, kita tunggu aja pertandingan nanti malam. Iya, menurut kamu kenapa Madura United bisa terpuruk seperti sekarang di posisi terakhir klasemen, sedangkan di tahun lalu, di musim lalu itu sebagai juara kedua atau runner up? Madura United musim lalu memang luar biasa, tapi musim ini mereka kayaknya lagi kurang beruntung. Banyak pemain inti mereka yang cabut, jadi kekuatan tim jadi kurang. Ditambah lagi, mereka belum menemukan permainan terbaik mereka. Gimana, setuju? Ya, nah, kira-kira itu berapa persen pemain yang cabut dari Madura United? Kalau dilihat dari berita-berita yang beredar, sepertinya ada sekitar 10 pemain inti Madura United yang cabut. Ini tentu saja bikin kekuatan tim mereka jadi berkurang. Nah, apakah ada faktor pergantian pelatih juga? Iya, faktor pergantian pelatih juga berpengaruh. Madura United udah beberapa kali ganti pelatih dalam waktu singkat. Ini pasti bikin pemain bingung dan kesulitan menemukan ritme permainan terbaik mereka. Ya, nah sekarang kan PSS Sleman ada Hoki Caraka bisa bermain lagi kan ya, setelah dipanggil kemarin di timnas. Nah, apakah ini bisa menambah kekuatan dari PSS Sleman? Kembalinya Hoki Caraka pasti bikin PSS Sleman makin kuat di lini depan. Dia pemain muda yang punya potensi besar dan pengalaman di timnas Indonesia, pasti bikin dia makin matang. Jadi, PSS Sleman harusnya bisa tampil lebih oke lagi. Ya, nah sekarang Borneo FC. Biasanya kan Borneo FC itu selalu di posisi atas nih. Tapi sekarang ada di posisi keberapa ya? Kelima ya sekarang ya. Nah, itu bagaimana menurut kamu?
Borneo FC memang biasanya langganan posisi atas. Tapi musim ini, mereka sepertinya lagi kurang stabil. Beberapa kali mereka kalah di pertandingan penting. Tapi, mereka masih punya peluang kok buat masuk ke posisi 3 besar. Nah, itu kira-kira faktor penyebabnya Borneo FC seperti itu apa? Ada beberapa faktor. Pertama, beberapa pemain inti Borneo FC kayaknya lagi nggak dalam performa terbaik mereka. Kedua, jadwal pertandingan mereka juga lumayan padat, jadi faktor kelelahan mungkin berpengaruh. Terakhir, beberapa tim lawan udah mulai mempelajari cara main Borneo FC, jadi mereka bisa bikin strategi buat ngehadang. Ya, Borneo FC itu kan pola permainannya banyak ball position gitu ya. Nah, apakah itu memang jadi mudah terbaca ya oleh tim lawan? Borneo FC memang dikenal dengan pola permainan menyerang yang atraktif. Mereka sering banget bikin serangan posisi yang bikin lawan kewalahan. Tapi, karena pola ini udah jadi ciri khas mereka, tim lawan jadi punya waktu buat mempelajari dan bikin strategi buat ngehadang. Jadi, ya bisa dibilang pola permainan Borneo FC ini jadi sedikit lebih mudah dibaca lawan. Ya, baik. Sekarang kita ke Arema FC. Nah, Arema FC sekarang kan ada di posisi ke berapa ya Arema FC ya? Ke-7 ya. Nah, itu peluang untuk masuk ke papan atas bagaimana? Arema FC punya peluang besar buat masuk papan atas. Mereka lagi dalam tren positif, menang di beberapa pertandingan terakhir. Ditambah lagi, mereka punya materi pemain yang bagus. Jadi, kita tunggu aja perkembangannya. Ya, di Arema FC itu kan ada Dalberto ya. Nah, bagaimana menurut Gemini nih, Dalberto ini? Dalberto lagi jadi andalannya Arema FC nih. Dia udah nyetak banyak gol dan jadi salah satu pemain kunci mereka. Kemampuan individu Dalberto bagus banget, dia jago dribble, passingnya akurat, dan penyelesaian akhirnya juga oke. Arema FC beruntung banget punya pemain kayak Dalberto. Ya, Arema FC kan sekarang stadion di home-nya itu bukan di kota sendiri. Nah, apakah ini menjadi faktor semangat Arema FC ya? Biasanya kan kalau bermain di luar kota bukan di kandang sendiri itu mental akan jatuh. Tapi ini Arema FC cukup stabil nih posisinya. Arema FC memang lagi main di luar kandang, tapi sepertinya mereka udah adaptasi dengan baik. Mental pemain mereka kuat, ditambah lagi dukungan Aremania yang selalu setia mendukung dari manapun. Jadi, faktor main di luar kandang kayaknya nggak terlalu berpengaruh ke performa Arema FC. Baik, nah ini untuk Semen Padang. Semen Padang kan baru masuk ke Liga 1 ya, setelah bermain di Liga 2, promosi gitu ya. Nah, sekarang untuk bisa keluar dari zona degradasi dan tidak kembali ke Liga 2, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Semen Padang ini? Semen Padang harus lebih konsisten dulu. Mereka sering banget dapat hasil imbang, padahal kemenangan lebih penting buat keluar dari zona degradasi. Selain itu, Semen Padang juga harus lebih efektif dalam memanfaatkan peluang. Seringkali mereka banyak peluang, tapi nggak bisa jadi gol. Gimana, setuju? Ya, nah itu kira-kira kenapa belum bisa memanfaatkan peluang itu? Semen Padang kayaknya kurang tenang kalau lagi dapat peluang. Mereka buru-buru pengen cetak gol, jadi seringkali keputusan mereka salah. Ditambah lagi, pemain depan mereka juga kurang tajam. Gimana, setuju? Iya, iya. Nah, kira-kira pemain depan yang cocok untuk Semen Padang itu bagaimana? Semen Padang butuh pemain depan yang tajam dan punya pengalaman di Liga 1. Mereka butuh pemain yang bisa bikin gol dari berbagai situasi, entah itu dari umpan, tendangan jarak jauh, atau bahkan sundulan. Selain itu, pemainnya juga harus kuat dalam duel udara, karena seringkali mereka harus bersaing dengan bek lawan yang lebih tinggi. Gimana, setuju? Iya, setuju ya. Nah, itu dia tadi diskusi perbincangan prediksi pertandingan dan juga bagaimana cara klub ini mengembangkan atau berpotensi bertahan di Liga 1 itu sudah dijelaskan oleh Gemini ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman bagaimana? Silahkan isi di kolom komentar.